Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Kepada para alim, para ulama, para habaib, para syaraif, para tuan guru, para asatid wa asatidah yang kami hormati dan kami muliakan, kepada para bapak, para ibu, hadirin, hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, jamaah majlis ta'lim barakatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kasih sayang khusus kepada kita semua, memberikan perhatian khusus kepada kita semua, memberikan perlindungan khusus kepada kita semua, sehingga kondisi kita senantiasa sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur merasa senantiasa kita panjatkan dari lubuk hati kita yang paling dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua, yang akhirnya pada kesempatan subuh hari ini kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah, saling bertatap muka dalam rangka mengkaji ilmu agama demi pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dalam kondisi syihah, afiah, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salawat serta salam marilah kita haturkan kejunjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Qala berkata siapa Ibnu Ishaq thumma innal qabaila, kemudian sesungguhnya qabilah-qabilah min Quraisyin, dari suku Quraisy itu jama'at mengumpulkan siapa al-qabail al-hijarata pada batu libinaiha untuk membangun Ka'bah. Kullu qabilatin, adapun setiap qabilah itu tajma'u mengumpulkan siapa kullu qabilah ala hiddatin atas bagiannya masing-masing. Thumma banau, kemudian membangun siapa kullu qabilah pada Al-Ka'bah hatta balagha, ya sehingga sampai apa al-buyanu bangunan, maudhi ar-rukni sampai tempat rukun, pojok tempat Hajar Aswad. Fakhtasamu, lantas bermusuhan, berebut siapa kullu qabilah fihi di dalam wad'il hajar, meletakkan Hajar Aswad. Kullu qabilah, adapun setiap qabilah itu turidu menginginkan siapa kullu qabilah antar fa'a, pada untuknya mengangkat siapa kullu qabilah hu pada Hajar Aswad ila maudhi'ihi, ke tempatnya Hajar Aswad, dunal ukhra, bukan qabilah yang lain. Hatta tahawazu, sehingga berebut siapa kullu qabilah wa tahalafu, dan saling sumpah serapah siapa kullu qabilah wa a'iddu, dan mempersiapkan siapa qabilah lil qitali, untuk berperang. Jadi masih pembahasan
peletakan Hajar Aswad, ya, yang mana perselisihan ini, ya, mulainya ketika usai gotong royong, ya, sudah gotong royong membangun Ka'bah, setiap kabilah mengumpulkan batunya, kemudian setiap kabilah ada bagian masing-masing, mungkin dari rukun Yaman ke Hajar Aswad, ini beberapa kabilah, kemudian dari tempat rukun Hajar Aswad ke barisan selanjutnya, ini beberapa kabilah, walhasil masing-masing kerjasama dengan baik. Cuma ketika selesai semua, tinggal peletakan Hajar Aswad. Di sini masing-masing merasa paling layak, merasa paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Ya. Jadi kalau kabilah Abnu Manaf ini bagiannya As-Siqoyah, memberikan minum jamaah haji dengan air Zam-Zam. Kemudian yang dibagi tugas untuk memelihara Ka'bah adalah kabilah Bani Abdiddar. Ini termasuk kabilahnya Abu Thalib. Karena ngurusi Ka'bah, ini terutama salah satu dari kabilah Bani Abdiddar, mereka ada yang berkata, kamilah yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad di tempat asalnya. Bahkan salah satu dari mereka ada yang menyembelih kambing, ya, tujuannya mengambil darahnya, ditaruh di semacam mangkok agak besar, ya katakanlah baskom atau ember, ya, dibawa naik ke atas batu yang tinggi, ya, ditunjukkan, tangannya dicelupkan, ditunjukkan ke kabilah yang lain, ya, kalau yang meletakkan Hajar Aswad selain kabilah kami, maka kalian lihat darah kita saling menumpahkan darah, berperang. Nah, ini ya kabilah Bani Abdiddar. Kemudian ternyata setiap kabilah ingin mendapatkan kemuliaan meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya kabilah yang lain pun berebut mengikuti jejak kabilah Bani Abdiddar, seperti kabilah Bani Makhzum. Nah, ini termasuk kabilahnya Khalid bin Walid, ya. Nah, juga demikian, nyembelih kambing, taruh di wadah, di mangkok, sama halnya. Nah, darah, wah, ya, siap perang, ya. Kemudian kabilah Bani Adi, ini kabilahnya sahabat Umar bin Khattab, ya. Sama juga nyembelih, sama. Jadi semua kabilah masing-masing nyembelih kambing, ya, darahnya ditaruh di wadah, di ember, ditaruh di atas batu besar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah, ya, siap berperang demi memerebutkan peletakan Hajar Aswad. Nah, jadi orang Arab ini dalam menjaga harga diri bisa dibilang, ya, lebih tinggi dari kabilah yang lain. Jadi sampai rela untuk mengorbankan nyawa demi menjaga harga diri, luar biasa, ya. Nah, disinilah sudah hampir berperang, akhirnya ada yang menunjukkan, faza'ama ba'du ahli riwayah, lantas berpendapat siapa ahli riwayah, sebagian ahli riwayah, anna Aba Umayyah ibn al-Mughirah ibn Abdullah ibn Amr ibn Makhzum, bahwa sungguhnya Abu Umayyah ibn Mughirah wa kana ya amidin asanna Quraisyin kullaha, di saat ini beliau adalah orang yang paling dituakan, ya,
Di samping dituakan, kebetulan umurnya juga sangat tua. Ya, berapa? Sebagai riwayat mengatakan umur beliau mi'ah wa ishrina sanah, 120 tahun. Nah, dia, beliau inilah yang dituakan, yang mana pendapat beliau sering menyatukan kabilah-kabilah yang sedang berseteru seperti saat ini juga. Nah, di waktu itu ya, jadi beliaulah dimintai pendapat ya. Jadi kita minta pendapat tokoh kita yang sangat bijaksana. Selama ini kita sering terdamaikan oleh pendapat beliau. Nah, akhirnya Abu Umayyah Ibn Mughirah minta syarat, ya, mohon maaf semua kabilah yang ada di sini, saya sebelum memutuskan saya minta syarat dulu, ya. Apa syaratnya? Pokoknya setelah keputusan saya ini, apa yang saya putuskan harus kalian terima dengan lapang dada, tanpa ada satu pun dari kabilah yang mempermasalahkannya. Nah, ternyata semuanya setuju, muwafiqin, kami setuju. Nah, okay. Sebagian kabilah ya, atau bahkan masing-masing mengira bahwa Abu Umayyah Ibn Mughirah mungkin menunjuk dirinya sendiri untuk meletakkan Hajar Aswad, atau menunjuk salah satu dari kabilah yang dianggap layak oleh Abu Umayyah Ibn Mughirah. Tapi ternyata tidak demikian. Abu Umayyah Ibn Mughirah berikan pendapat begini saja, kita sekarang berseteru di Masjidil Haram ya, ini dilihat itu ada pintu Ka'bah ya. Jadi pintu Ka'bah, apa ini, pintu Masjidil Haram ya. Jadi pintu Masjidil Haram ini namanya ya, istilahnya kalau dulu itu kelihatan ya, dari Ka'bah melihat pintu Masjidil Haram, ini kelihatan ya. Jadi siapa saja yang masuk dari pintu tersebut, pokoknya siapa saja, maksudnya siapa saja ini, tidak peduli anak kecil, tidak peduli orang tua, tidak peduli orang dewasa, bahkan tidak peduli seorang wanita, yang penting manusia yang masuk di pintu tersebut, maka orang itulah yang kita minta untuk meletakkan Hajar Aswad. Nah, dia bagaimana? Akhirnya semuanya berpendapat, muwafiqin, setuju. Jadi semua orang, semua kepala kabilah, semua anggota kabilah, termasuk Abu Umayyah Ibn Mughirah, matanya tertuju ke pintu menuju ke Masjidil Haram ya. Ternyata tidak lama lagi masuk seorang manusia yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu beliau umurnya masih khamsah wa thalathin, masih 35 tahun. Jadi beliau sudah menikah dengan Sayyidatina Khadijah, dan beliau derajatnya makin tinggi ya, karena beliau sudah tinggi dengan akhlak beliau sendiri, kemudian nasab beliau juga tinggi, kemudian menikah dengan wanita yang mulia yang disegani di Mekah, nasabnya juga tinggi. Jadi derajat beliau makin tinggi. Cuma kondisi tersebut tidak membuat beliau sombong, beliau tetap rendah hati ya. Dan ketika beliau masuk langsung ya, di sini
fakana awal dakhilin alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'au qalu hadzal amin hadzal amin hadzal amin radina. Ya, ketika yang masuk adalah sosok laki-laki yang di Mekah ternyata sangat terpercaya dan perkataannya selalu jujur, maka mereka pun mengucapkan ya hadzal amin, ya sebagai riwayat kalimatnya as-shadiqul amin as-shadiqul amin as-shadiqul amin 3 kali. Ini orang yang jujur dan terpercaya, ini orang yang jujur dan terpercaya, ini orang yang jujur dan terpercaya. Radina, kami ridho, kami rela, kami setuju kalau beliau. Luar biasa ya. Hadza Muhammad, ini adalah Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad mendekati semua kabilah, disambut dengan ya hangat. Nabi Muhammad agak kebingungan, ini ada apa ini ya, kok tiba-tiba tumben, jarang-jarang saya disambut seperti ini ya. Ternyata luar biasa ya. Disampaikanlah ceritanya tadi kita berseteru ya, rebutan untuk meletakkan Hajar Aswad ini. Setelah diceritakan, maka beliau seorang Nabi, salah satu syarat seorang Nabi adalah bersifat fatonah, cerdas. Beliau sangat cerdas. Ini semua kabilah rebutan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya sampai rela mempertaruhkan nyawa mereka. Akhirnya beliau dengan cerdas langsung, tolong ambilkan kain, sehelai kain. Ini ya. Akhirnya sehelai kain ditaruh Hajar Aswad di atasnya, sehelai kain. Ada versi lain, beliau kebetulan memakai pakaian kurang lebih yang anak pakai ini ya. Jadi dalamnya ada gamis ya, dalam ini gamis, kalau luarannya ini namanya jubah. Jadi sebagian riwayat menerangkan jubah beliau lepas ya, digelar, kemudian Hajar Aswad ditaruh di atas jubah beliau. Intinya sama ya, yang penting kain ya untuk menaruh Hajar Aswad di atasnya. Akhirnya beliau mohon setiap kepala kabilah ya, ketuanya saja ya, anggotanya tidak usah kebanyakan, ketua saja perwakilan, semua ketua kabilah mohon mendekat. Mendekat semua. Saya mohon setiap kepala kabilah memegang ujung kain. Akhirnya semua kepala kabilah memegang ujung kain. Jadi seakan-akan semua kabilah lah yang mengangkat Hajar Aswad bersama-sama, tidak hanya salah satu kabilah. Luar biasa. Setelah diangkat bersama-sama ya, berjalan pelan-pelan menuju tempatnya Hajar Aswad. Setelah dekat tempat Hajar Aswad, maka seperti keputusan pertama yang ditetapkan oleh Abu Umayyah Ibnu Mughirah, orang yang pertama kali masuk pintu Masjidil Haram dialah yang berhak meletakkannya. Maka Nabi Muhammad mengambil dengan tangan beliau yang mulia, meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnya. Ini ya, Masya Allah, ini luar biasa. Jadi kenapa Ka'bah ini sempat roboh ya? Ini dalam sejarah ada 3 versi. Yang pertama karena banjir ya. Yang kedua ya, ada seorang wanita yang membawa semacam bukhur ya, untuk mengharumkan Ka'bah ya, kan ada bara apinya, ada bukhur ya, atau semacam dupa mungkin ya.
dan semisalnya. Ada bara apinya, ternyata bukhurnya terjatuh dan bara apinya mengenai kiswah bajunya Ka'bah, akhirnya terbakar dengan cepat karena air tergolong agak susah. Jadi cari air dengan jarak cepat untuk memadamkan kebakaran ini agak kesusahan, maka sempat terbakar sampai habis. Kemudian sebagian bangunan Ka'bah roboh, tidak semuanya, sebagian. Nah ini ya, ini penyebab kedua. Penyebab ketiga, ya salah satu versi menerangkan bahwa karena keberatan kiswah. Jadi Ka'bah ini kan terbangun hanya dari batu sama tanah liat, ya, taruh batu, tanah liat, tidak sekuat semen di masa kita sekarang ini, ya. Jadi ketika ada pemuka-pemuka Quraisy, ya istilahnya habis dapat keuntungan bisnis banyak, akhirnya istilahnya ada yang dihadiahkan atau disedekahkan, diinfakkan, ini belikan kiswah untuk Ka'bah, belikan, dibajukan di Ka'bah. Nah, ini tidak hanya satu dua, banyak saudagar kaya, pemuka Quraisy, raja berkunjung, ya. Nah, ini kiswah taruh Ka'bah. Saking banyaknya kiswah sampai tebel, bangunannya tidak mampu menopang, akhirnya roboh sebagian. Nah ini ya, jadi ada 3 versi, tapi yang paling kuat adalah yang pertama tadi, karena banjir. Karena posisi Ka'bah ini seperti lembah, ya, makanya Nabi Ibrahim ketika menempatkan istri beliau Ibunda Hajar dengan Nabi yang masih kecil saat itu, Nabi Ismail, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, ya. Wahai Tuhanku, aku menempatkan sebagian dari keturunanku biwadin, arti wadin ini di lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman sama sekali, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Jadi posisi Ka'bah ini seperti lembah, ya. Makanya kalau ya hujan yang sangat lebat, nah ini jadi lembah, jadi kolam. Nah ini ya, ini mirip di Hadramaut juga. Hadramaut, Tarim Hadramaut, namanya Wadi Ahqaf, ya, lembah Ahqaf. Nah ini juga kalau hujan lebat, nah ini jadi lembah, bisa banjir. Nah ini gambarannya kurang lebih seperti Mekah di saat itu, luar biasa ya. Karena di situ ya, walhasil karena banjir roboh, akhirnya mereka punya keinginan untuk membangun Ka'bah lagi, ya. Dan ada kabar sebuah kapal yang terdampar, kapal orang Eropa terdampar, istilahnya habis tenggelam, penumpang kapalnya meninggal semua, ya, tinggal jasad kapalnya saja muncul lagi di Jeddah kalau sekarang, ya, di ibu kota Mekah, di situ. Maka pemuka Quraisy mempercayakan masalah ini kepada Walid ibnu Mughirah. Walid ibnu Mughirah ini ayahnya Khalid bin Walid, ya, sebagai istilahnya mandor, ya, pokoknya ketua panitia pembangunan Ka'bah. Suruh nyari kabar, dicari siapa yang berhak ini, istilahnya siapa yang mewarisi kapal ini. Akhirnya ditemukan yang punya orang Nasrani. Bagaimana ini? Dibeli, ya. Habis dibeli, kayunya mau dipakai untuk membangun Ka'bah, ya, untuk ya pembangunan dasar.
ya. Nah, di situ luar biasa. Ya kebetulan lagi mereka masih belum ahli dalam bangunan. Ada salah satu pertolongan Allah, ada salah satu penduduk Mekah yang baru saja beli budak dari Afrika. Ini sebagai riwayat, ya, budak dari Afrika. Kebetulan budak ini ahli membangun, istilah sekarang ini arsitek, ya, seorang arsitek. Nah, jadi dengan bantuan inilah akhirnya dengan mudah merenovasi Ka'bah. Nah, cuma sebelum merenovasi, ini sempat, ya, ada sesuatu yang membuat mereka takut dan heran. Ternyata keluar seekor ular dari sumur menuju ke Ka'bah. Ularnya warnanya hitam, kepalanya putih. Setiap orang mau mendekat, wah, kepalanya sudah kayak ini, mau nyengat sudah, ya. Ada yang mendekat, nah, akhirnya tidak ada yang berani untuk mendekati Ka'bah. Kemudian tidak lama Allah Subhanahu wa taala mengutus burung, ya, untuk mencakar, mengambil ular tersebut dari arah timur dibawa lari ke barat. Nah, di sini para pembesar Quraisy rapat. Ini isyarah apa? Mungkin dana yang kita kumpulkan ini ada beberapa yang haram. Nah, ini ya. Akhirnya mereka, ya, siapa aja kemarin yang nyumbang? Nah, ternyata dikumpulkan. Nah, ini usahanya apa? Mohon maaf, di sana dulu sering datangkan penari dari luar, dibisniskan, ya penari dari luar dikasih upah berapa, dari penonton, dari saudagar-saudagar kaya yang ngasih saweran. Nah, intinya yang datangkan ini banyak untung. Sebagian keuntungannya pakai nyumbang pembangunan Ka'bah. Nah, ini haram, nggak boleh, ya. Terus hasil riba nggak boleh. Nah, sampean hasil apa? Ini hasil kebun kurma, oh nggak apa-apa. Nah, jadi yang tadi terkumpul banyak karena yang haram dikeluarkan, akhirnya dananya jadi minim. Nah, inilah salah satu alasan kenapa Ka'bah dibangun lebih kecil daripada aslinya, ya. Aslinya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail membangun besar, dan yang termasuk Ka'bah adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail ini dulu tempat lahirnya Nabi Ismail situ, ya. Nah, kemudian kita bangun Ka'bah itu masuk dalam Ka'bah. Tapi ketika renovasi saat itu ternyata salah satu alasannya dananya minim, karena diambil yang halal saja, akhirnya tidak sebesar sebelumnya. Jadi Hijr Ismail yang sebenarnya kemarin ketika dibangun Nabi Ibrahim masuk Ka'bah, ini akhirnya di luar Ka'bah. Nah, makanya ya ada hikmahnya. Kenapa? Karena salah satu kesunahan yang sering dilakukan Rasulullah adalah ketika ke Ka'bah, beliau sholat di dalam Ka'bah, ya. Ketika Fathu Mekah, ya, beliau datang sholat dalam Ka'bah. Nah, kira-kira ada enggak di sini yang ada kesempatan sholat dalam Ka'bah? Apa Ihsan sudah pernah? Ka'bah, ya. Apa Samsi belum juga, ya. Sepertinya harus jadi presiden dulu, ya. Presiden mungkin baru ada kesempatan sholat Ka'bah. Nah, kalau belum jadi orang yang penting, ternyata ada solusinya, ya. Kita sholat di Hijr Ismail, karena Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah, ya. Jadi cukup situ. Makanya di Hijr Ismail ada pintunya, kan. Nah, jadi itu dibuka. Tapi ketika akan melaksanakan sholat 5 waktu ditutup. Kenapa? Kalau nggak ditutup,
kita sholat di Hijr Ismail, pas sholat fardu kita di depannya imam. Jadi yang sholat di Hijr Ismail di depannya imam, nah, sholat jamaahnya tidak sah. Makanya ketika sholat 5 waktu ditutup ya. Jadi memberi kesempatan yang ingin melaksanakan kesunahan sholat dalam Ka'bah cukup sholat di Hijr Ismail. Nah, ini ya. Makanya Rasulullah SAW sempat bersabda kepada istri beliau tercinta Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin fil Islam labanaitul Ka'bah ala qawaidi Ibrahim. Ya, wahai istriku Aisyah, kalau seumpamanya kaummu ini tidak baru masuk Islam, istilahnya Islamnya masih baru ya, istilahnya kalau Islamnya sudah lama mungkin akan aku bangun Ka'bah sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Jadi Hijr Ismail dimasukkan dalam bangunan. Nah, dia. Jadi Sayyidina Aisyah adalah penduduk Arab asli. Jadi maksudnya kalau seumpamanya penduduk Mekah ini tidak baru Islamnya, mungkin aku bangun ya sebagaimana yang dibangun oleh bapak kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itulah luar biasanya ya. Jadi Ka'bah ternyata aslinya besar, tapi walhasil sampai saat ini tidak ada yang berani merenovasi, dalam artian Rasulullah hanya memberikan kabar saja ke Sayyidina Aisyah, tapi di masa Khalifah Abu Bakar tidak berani ya memasukkan Hijr Ismail ke dalam Ka'bah. Begitu juga Khalifah selanjutnya sampai saat ini. Tapi salah satu hikmah yang bisa kita ambil, kita bisa melaksanakan kesunahan sholat di dalam Ka'bah cukup di Hijr Ismail. Nah, ini luar biasa ya. Jadi Hajar Aswad ini mengalami kerusakan ya sebanyak 3 kali ya. Yang pertama tahun 317 saat dicongkel oleh seseorang pemimpin dari apa namanya, kaum Syiah Koromitoh yang bernama Abu Thohir Sulaiman Al-Janabi ya. Jadi dia yang sempat mencokel apa ini Hajar Aswad. Nah, dia. Yang kedua tahun 413 Hijriah sempat ada yang memahat semacam apa ini pakai alat pahat ya, dipahat 3 kali jadi sempat remuk. Nah, ya. Dan yang ketiga tahun 990 Hijriah ya, ini lebih parah lagi karena yang dipakai menghancurkan ini semacam kapak ya, jadi hancur sempat. Nah, ya. Nah, jadi yang ada sekarang ini adalah serpihan dari pecahan dari Ka'bah tadi. Jadi yang paling parah adalah yang pertama tadi yang tahun 317 Hijriah. Ini sejarah yang sangat kelam. Abu Thohir Sulaiman Al-Janabi ini sangat kejam ya, sangat kejam dan sangat apa istilahnya ya, istilahnya sangat jahat sekali. Jadi menyerang kaum muslimin ketika melaksanakan ibadah haji, tepatnya pada tanggal 8 Dzulhijjah tahun 317 Hijriah tadi, pas hari Tarwiyah, besoknya Arafah ya. Dia membawa kurang lebih 700 tentara yang semuanya membawa senjata ya, membantai semua yang berada di Masjidil Haram. Tidak hanya orang awam, semua ulamanya,
semuanya meninggal dunia, ya, sampai jumlahnya kurang lebih 30.000 jiwa menjadi korban, ya. Jadi jasad-jasadnya bersimbah darah, ada yang dibuangi di sumur Zam-Zam, ya, kemudian ditimbun, ada yang digali seadanya, pokoknya kejam. Jadi dia menduduki Mekah waktu itu kurang lebih 11 hari. Kemudian Amir Mekah, ya, dengan beberapa pasukan mendatangi, merayu, ya, merayu supaya mengembalikan Hajar Aswad, ya. Jadi tidak dituruti. Jadi Hajar Aswad ini yang dilirik, ya. Setelah membantai tadi sebenarnya melihat ada mizab, talang Ka'bah, mau dicongkel juga, mau diambil juga. Cuma pasukannya, salah satu pasukannya ketika naik jatuh, mati. Akhirnya dia mengurungkan, oh tidak usah melirik Hajar Aswad, ini aja dicongkel tadi, ya. Jadi berhasil, ya. Ketika Amir Mekah merayunya, ya, untuk kembalikan, pokoknya semua hartanya dikasihkan semua, ternyata ditolak. Bahkan Amir Mekah menjadi korban juga, ya, korban keganasan Abu Thohir Sulaiman Al-Janabi, ya. Akhirnya, ya, pokoknya sangat brutal, ya. Ketika dia di Ka'bah sempat menantang Allah, ya, nanya, di mana burung ababil yang dulu menghancurkan Abraha, ya, di mana kerikil dari neraka Sijil yang dibawa Abraha. Jadi seakan-akan nantang, mengundang azab yang diturunkan kepada Raja Abraha ketika mau hancurkan Ka'bah, ya. Ternyata saat itu azab Allah belum ditampakkan, ya. Akhirnya dia menguasai Mekah selama 11 hari, kemudian membawa Hajar Aswad ke negerinya di namanya Hijr Asha, ya. Istilahnya di daerah Bahrain kalau sekarang. Nah, di situ, ya. Jadi ketika membawa Hajar Aswad ini, ternyata onta yang dipakai untuk ngangkat, untuk bawa Hajar Aswad ini keberatan, bahkan sempat berdarah dan mengeluarkan nanah. Nah, otomatis tidak siap melanjutkan perjalanan bawa Hajar Aswad, pindah onta yang baru, demikian juga berdarah bernanah, pindah beberapa kali onta. Nah, ini menunjukkan Hajar Aswadnya tidak rela dibawa, ini, ya. Nah, tapi dengan susah payah seperti itu ganti-ganti onta sampai ke Bahrain selama 22 tahun, ya. Sempat di rayu oleh ada salah satu pemimpin Turki waktu itu, ya. Pokoknya ingin ditebus dengan hitungan yang sangat fantastis di sini, ya. Ternyata tetap tidak mau, ya. Walhasil singkat ceritanya Hajar Aswad kembali, ya, dengan rayuan. Ada dua versi. Yang pertama, Hajar Aswad kembali dengan sukarela tanpa tebusan. Tapi pendapat yang lebih kuat lagi, Hajar Aswad, ya, ditebus dengan 120.000 dinar mata uang dari emas oleh Al-Mudi' At-Turki, ya, Al-Mudi' dari dinasti Abbasiyah, ya. Kalau sebelumnya dirayu oleh Amir Turki, Amir Bajkam At-Turki, ini menawarkan 50.000 dinar, ditolak tetap, ya. Walhasil Hajar Aswad sempat hilang selama 22 tahun, kemudian Hajar Aswad kembali pada tahun 339 Hijriah, ya. Kebetulan pada bulan Dzulqa'dah,
Jadi bulan depan sudah siap untuk dipegang dan dicium oleh jamaah haji. Ya, yang mana sebelumnya selama 22 tahun istilahnya jamaah haji menunaikan tawaf tanpa ada Hajar Aswad. Nah, ini ya, jadi luar biasa. Dan ketika kembalinya tadi, ya, kembalinya Hajar Aswad luar biasa. Cukup dengan 1 ekor onta, tidak ada kendala dan halangan apapun, lancar. Seakan-akan Hajar Aswad sangat kepingin cepat ke tempat asalnya, ya. Beda sama ketika dicuri tadi, ya, onta sampai berganti-ganti berdarah dan bernanah. Nah, dia luar biasa. Akhirnya dikembalikan dan di saat itulah, ya, kaum muslimin bergembira ria. Nah, kenapa kok bisa dikembalikan? Ternyata Abu Thohir sudah meninggal 7 tahun sebelumnya. Jadi 7 tahun sebelum Hajar Aswad dikembalikan, Abu Thohir sudah qaid, bongko, kata diobong di neraka. Apa ini, mau dibakar di neraka. Ini ya, nah, itu ya. Ya, makanya kekuatannya sudah melemah, makanya mungkin dengan tawan segitu akhirnya diterima aja gitu ya. Ketika Abu Thohir masih hidup, berapapun tidak dikasihkan. Nah, dia, nah, ternyata diteliti matinya Abu Thohir ini karena penyakit kulit yang ganas. Nah, jadi mirip dengan siksa yang ditimpakan ke Abraha dengan pasukannya. Ya sama, ketika kejatuhan kerikil dari neraka Sijil, wah, rasanya panas dan gatal. Jadi pedang yang harusnya dihunuskan untuk melawan musuh, ini pedang dihunus untuk garuk. Kepalanya gatal digaruk, ya. Batunya sampai tenggorokan ditusuk, digaruk. Batunya sampai parut, ya. Perutnya ditusuk, digaruk. Nah, ini makanya hancur. Ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Nah, ini ya, luar biasa. Jadi Hajar Aswad sangat istimewa. Mohon maaf, ini sedikit ilmu yang penting. Ketika sahabat Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad sambil berbicara, nah, sebagian ada yang mengistilahkan sambil ngomel. Wahai Hajar Aswad, kamu ini cuma batu, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madorot. Ya, kalau seumpamanya aku tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, makobal tuh, aku juga tidak sudi menciummu. Ya, tapi karena Rasulullah menciummu, maka aku menciummu. Nah, ini mohon maaf, ya, para pembimbing jamaah haji atau umroh biasanya berhenti sampai di sini. Alasannya apa? Alasannya supaya jamaah tidak menuntut untuk diajak nyium Hajar Aswad, karena susahnya bukan main. Tapi kalau ilmu harus disampaikan, karena setelah sahabat Umar ngomong demikian, ya, berbicara demikian, sahabat Ali di sampingnya mengingatkan, ya Umar, ya, Rasulullah SAW bersabda, wallahi, ya, demi Allah, Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan membangkitkan Hajar Aswad ini dari kiamat, dan Allah memberikan 2 mata yang bisa melihat, memberikan lisan yang bisa berbicara, dan Hajar Aswad ini akan menjadi saksi bagi siapa saja yang pernah menyentuhnya. Nah, ini ya, jadi tidak sia-sia. Mohon maaf, ini perlu disampaikan, ya. Jadi jangan berhenti sampai pendapatnya sahabat Umar saja, ya, karena mencium Hajar Aswad manfaatnya luar biasa. Di hari kiamat dibangkitkan, bisa melihat kita, bisa menjadi saksi untuk kita, ya, bahwa kita pernah menyentuhnya, apalagi pernah menciumnya. Nah, di sini ya, jadi luar biasa Hajar Aswad,
Jadi perlu disampaikan ya, mohon maaf sekalipun kita menjadi pembimbing manasik haji atau umroh, sampaikan ya, jangan gara-gara takut dituntut oleh jamaah, oh berarti luar biasa nyium Hajar Aswad, kita nanti harus nyium semua. Jangan sampai karena merasa keberatan ya, hadis yang disampaikan oleh sahabat Ali tadi jangan sampai disembunyikan. Nah, ini ya. Dan luar biasa ya. Ya ini aja, yang penting disemangatkan. Kalau ketua kloternya tidak mampu, ya suruh masing-masing ya. Insya Allah dengan doa akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, Insya Allah ya. Karena sudah masuk waktu isyraq ya, mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyentuh dan mencium Hajar Aswad, sehingga nanti Hajar Aswad bisa menjadi saksi bahwa kita pernah menyentuh dan mengecupnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ya Allah ijtima'an nafi'a, ijtima'an mubaraka, ijtima'an fihi taufiquka ya Allah, ijtima'an fihi hidayatuka ya Allah, ijtima'an fi jami' kulli khair, khairuddin wa dunya wal akhirah ya Allah. Jadikanlah perkumpulan kami pada pagi hari ini perkumpulan yang penuh barakah, perkumpulan yang penuh manfaat, perkumpulan yang mampu mendatangkan rahmat-Mu ya Allah, perkumpulan yang mampu mendatangkan ridha-Mu ya Allah, perkumpulan yang mampu mendatangkan segala macam bentuk kebaikan bagi kehidupan kami di dunia ini maupun kehidupan kami di akhirat nanti yang kekal dan abadi ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah sarana kami semua yang hadir di sini dan menyaksikan ta'lim wa ta'alum ini baik di dunia nyata maupun dunia maya. Berikanlah kesempatan kepada kami semua untuk menyentuh dan mengecium Hajar Aswad ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada kami bersimpuh di multazam antar Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ya Allah. Berilah kesempatan kepada kami semua berziarah di Madinah, di Masjid Nabawi, di Raudhah, bersimpuh di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi washabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin, amin, amin.